Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, di sesi yang ke-10 telah kita selesaikan dari permasalahan tajwid dan kita selesaikan dari permasalahan i'rab dari ayat yang pertama mulai dari alif lam ra kepada al-hamid. Sekarang kita masuk kepada hakikat pelajaran at-tafsir. Berarti kita kembali kepada ilmu tafsir. Ilmu tafsir maknanya ilmu al-ma'ani. Apa maknanya al-aziz, al-hamid misalnya? Maka kita mulai dari alif lam ra. Maka dari segi ilmu at-tafsir, alif lam ra telah kita bahas terdahulu. Dan ini yang dibahas oleh para ulama. Sekarang alif lam ra dinamakan apa? Huruf al-muqatta'ah. Selesai. Adapun dari segi ilmi tajwid dia apa? Hukumnya al-mad, al-lazim, al-harfi, al-mukhaffaf. Ya Muhammad isal farq baina al-harfi al-musaqqal. Contoh al-musaqqal kama madza? Indak ya haduf. Hudzaifah al-musaqqal. Hada mukhaffaf alif lam ra. Mukhaffaf. Aina al-musaqqal? Alif lam mim. Ahsan. Al-musaqqal di sana ada gunnah, ada idgham. Maka idgham ini yang memberatkan karena ada hukumnya gunnah. Sekarang alif lam bertemu dengan ra. Kembali kepada asal tulisan. Alif, yakni alif terdiri dari alif, lam dan fa. Ya. Baik, kembali kepada hukum asal. Lam, bagaimana tulisan lam? Lam, alif, mim. Lam, ya apa tidak? Mimnya sakinah. Kemudian bertemu dengan ro. Gimana ro tulisannya? Ro, alif dan hamzah. Ro. Maka di saat lam sukun mimnya ya, bertemu dengan ro, ada hukum idgham? Tidak. Lam sakinah dengan ro, bal idhar. Idhar syafawi atau tidak? Maka di sini menjadi khafif, maknanya tidak ada idgham. Jadi dibacanya khafif. Lamnya setelah kita baca karena dia mad lazim harus bagusnya 6. Bisa kurang namun bagusnya 6. Jadi alif lam ra, alif lam ra, tidak ada idgham mukhaffafah. Namun alif lam ketemu dengan mim di awal surat Baqarah atau alif lam mim ra, maka di sini setelah lam mim akhirnya sukun ketemu dengan mim. Apa mim tulisannya? Mim ya mim. Maka mim sakinah di lam bertemu dengan mim, di sini ada idgham. Jadi lam mim. Inilah dinamakan musaqqal. Paham ya? Maka di sini seperti awal surat Al-Baqarah dan alif lam mim ra di ayat surah di Ra'ad, maka di Al-Baqarah dan Ar-Ra'ad keduanya sama. Kalau di Al-Hijr apa? Mukhaffafah tuh. Berarti kita berikan contoh pada Al-Baqarah dan contoh di awal surat Ar-Ra'd. Di Al-Baqarah mukhaffaf musaqqalah. Alif lam mim. Alif lam mim.
Beda dengan tadi. Alif, lam, ra. Beda antara khafif dengan musaqqal. Maka ini alif ra ini di dalam tafsir pun sama. Dibahas oleh para ulama tentang al-mad alif lam ra, namun tidak dibahas dia itu harfi musaqqal ataupun harfi mukhaffaf. Yang dibahas di sini seperti pelajaran telah lalu. Karena berhubungan dengan ma'ani. Apakah ada makna alif lam ra? Telah kita bahas terdahulu. Apa Hudzaifah, apakah ada makna? Tidak. Kenapa tidak ada? Hah? Karena tidak ada pembahasan dari hadis yang sahih ataupun dijelaskan di Al-Quran tentang huruf al-muqatta'ah. Maka ini pembahasan tafsir. Telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang ma'ani al-ahruf al-muqatta'ah. Di antaranya alif lam ra atau alif lam mim atau shad yang satu harf, atau nun, atau qaf, atau dua huruf yasin, atau banyak qaf, ha, ya, ain, shad dan seterusnya. Maka dinamakan huruf al-muqatta'ah. Ikhtilaf para ulama menjadi dua ucapan. Ucapan yang pertama bahwa al-huruf al-muqatta'ah minal maktum alladzi la yufassar. Dia dari huruf-huruf yang tersembunyi tidak bisa ditafsirkan. Ini pendapat jumhur ulama. Dan jumhur ulama ini seperti dinukilkan oleh Imam At-Tabari dari salaf. Disebutkan oleh Imam At-Tabari, diriwayatkan ucapan ini dari Abi Bakar As-Siddiq, dari Ali ibn Abi Thalib. Dan tidak cukup dengan itu, dinukilkan oleh Al-Qurtubi di tafsirnya. Kalau tadi At-Tabari, juga Al-Qurtubi di tafsirnya dari Abu Laits As-Samarqandi, dari Umar, dan dari Utsman. Berarti Khulafaur Rasyidin yang 4 ternukil. Ditambah Ibnu Mas'ud dari Qurra As-Sahabah juga. Apa yang dikatakan oleh mereka dari 4 Khulafa ar-Rasyidin ditambah 1 Ibnu Mas'ud dari Ahlil Qura, bahwa al-huruf al-muqatta'ah minal maktum alladzi la yufassar. Ini dinukilkan Al-Qurtubi dan At-Tabari, 2 ahli tafsir. Maka di sini mana pendalilan ucapan yang pertama dan bagaimana realisasi prakteknya dari ilmu tafsir. Pendalilan yang mereka beristidlal dengan hadis yang muttafaqun alaih yang datang dari Aisyah. Di saat Nabi membaca ayat Al-Qur'an di awal-awal surat Ibrahim, bukan di nomor pertama, di awalnya, ketiga dan sebagainya. Allah berfirman, "Huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Syahidnya di sini kata para ulama, Allah menurunkan surat Ali Imran. Di dalam ayat disebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu 2 jenis. Ayat muhkamat maknanya ayat-ayat yang jelas. Seperti contohnya puasa Ramadan wajib diperintahkan oleh Allah. Mana dalilnya? Kutiba alaikumusiyam. Misalnya. Ataupun Allah itu He is the one and only. Hanya satu, tidak ada yang kedua, dan tidak mempunyai anak, dan tidak diperanakkan. Mana dalilnya? Ayatul muhkamah.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, Allahu ahad, dan sebagainya. Maka ini dalil ayat muhkamat dan contoh ayat muhkamat. Adapun ayat-ayat yang mutasyabih mempunyai makna-makna yang banyak. Dan karena dia mempunyai makna yang banyak, akhirnya sesuai penafsiran siapa bisa diseret ayat-ayat tersebut. Kelompok ahli sunnah akan mentafsirkan sesuai pemahaman Nabi dan para sahabatnya dan tabi'in serta itba'at tabi'in. Kelompok ahlul bidah akan menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabihat kepada hawa nafsunya. Maka disebutkan di sini bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran kepadamu minhu ayatun muhkamat, padanya ayat-ayat yang jelas tidak bisa diseret-seret dari maknanya, seperti qul huwallahu ahad, Allah itu satu, tidak bisa diseret maknanya apa, dan menafikan bahwa Allah tidak mempunyai anak dan tidak diperanakkan, tidak bisa ditakwil lagi. Itu makna ayat muhkamat, paham? Adapun yang kedua, wa ukharu mutasyabihat. Maka mutasyabihat, ayat-ayat yang mempunyai makna yang banyak, bisa diseret-seret maknanya sesuai kebutuhan kelompok masing-masing. Kelompok ahlu sunnah akan menafsirkan sesuai apa yang ditafsirkan ucapan Allah ini dari nabinya dengan sanad yang sahih ataupun dari pemahaman salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan itba' tabi'in. Kelompok ahlul bid'ah akan menafsirkan sesuai kebutuhan dari kebid'ahan mereka. Apa contohnya? Misalnya ucapan Allah Muhammad wa khataman nabiyyin, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin apa? Dia Rasulullah dan apa? Khataman nabiyyin. Di dalam ayat ini kalimat Rasulullah itu muhkamat. Tidak ada yang menafikan. Namun khataman nabiyyin ini yang ada dari kelompok ahlul bid'ah bermain-main. Kenapa? Karena khatim mempunyai makna yang lain. Jika kita kembali kepada kutubul lughah, khatim maknanya adalah perhiasan ataupun khatim cincin yang dipakai di jari, maknanya perhiasan. Dan yang kedua maknanya khatim penutup, the end. Penutup dari segala sesuatu. Ditafsirkan dengan ghita an syai', penutup sesuatu. Tidak ada lagi setelahnya, itu maknanya. Maka dari dua makna ini, seperti saya tadi bilang, setiap kelompok akan mentafsirkan sesuai selera masing-masing. Ahlu sunnah jelas akan mentafsirkan pemahaman salafus saleh. Maka khataman nabiyyin, apa tafsirnya salaf? Coba. Dari salaf adalah nabi. Maka apakah ada di dalam hadis dijelaskan? Dari salaf adalah ijma'nya para sahabat. Maka kembali kepada nabi misalnya. Apakah nabi telah mentafsirkan khataman nabiyyin? Naam. Dengan penutupnya para nabi. Banyak hadisnya diantaranya muttafaqun alaih, dinamakan nabi itu adalah anal hasyir wa ana alladzi la nabiyya ba'di. Jelas. Ditafsirkan aku adalah yang tidak ada nabi setelahku. Di saat nabi menyebutkan dirinya, yaitu al-hasyir dan yang lainnya, maka disebutkan yang la nabiyya ba'di. Dan yang kedua di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, misli wa matsalil anbiya, permisalanku dengan para nabi-nabi yang sebelumku min qabli kamitsli rajulin yabni baitan, seperti seorang yang membangun rumah. Disebutkan membangun rumah fayabqa akhirul labnah,
Dibangun rumah itu, disusun dari bata-bata seperti antum lihat pembangunan masjid kita ini, dari bata. Maka tinggal satu bata. Jika dimasukkan, dia akan melengkapi rumah itu bangunannya, karena ada yang bolong satu, maka dimasukkan, sempurna pembangunan rumah tersebut. Wa ana kamitsli hadhihi labnah wa ana akhirun nabi la nabiyya ba'di. Jelas apa tidak maknanya? Bahwa Nabi Muhammad seperti batu terakhir yang diletakkan yang menjadi sempurna bangunan rumah tersebut. Apakah ada makna lain? Maknanya perhiasan di sini atau maknanya penutup? Di hadis Abi Hurairah ini jelas maknanya penutup. Penutup dari bangunan para nabi. Maka dari hadis-hadis ini khataman nabiyyin ditafsirkan oleh salaf karena Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya salaf, seperti di hadis Fatimah, wa ana khairus salaf, bahwa aku adalah sebaik-baiknya salaf kalian. Maka di sini hadis-hadis Nabi menjadi hujjah tentang ucapan tidak ada nabi setelahku. Di hadis ini berarti ayat wa khataman nabiyyin, makna khatim yang benar bukan perhiasan, cincin, perhiasan bukan, tetapi penutup dari para nabi. Maka di sini yang benar. Kita melirik kepada kelompok ahlul bid'ah. Kelompok Ahmadiyah yang dinisbatkan kepada Mirza Ghulam Ahmad yang ada di berbagai negeri dan alhamdulillah di Indonesia dijadikan kelompok yang sesat. Kita bersyukur kepada Allah, pemerintah kita menjadikan beberapa kelompok yang memang kafir, menyelisihi dari Al-Quran dan Sunnah dan Ijma. Maka mereka mengatakan Mirza Ghulam Ahmad dan pengikutnya, mereka mengklaim Mirza Ghulam Ahmad Nabi. Maka kita dulu pernah sebelum datang ke Yaman, waktu di Salatiga, waktu belajar di Al-Irsyad, di Tangerang, banyak Ahmadiyah. Mereka mempunyai pakaian khusus kalau di sana. Mempunyai pakaian begi yang bukan bantolun sempit dan menggunakan kemeja dan jidatnya hitam. Namun meyakini manusia ada nabi setelah Nabi Muhammad. Hitamnya untuk apa? Maka diketahui bahwa ini Ahmadiyah. Datang kepada kita. Dan kita langsung niqash. Karena sudah dikasih tahu ini Ahmadiyah. Oke, kita niqash. Afwan ya akhi, kamu meyakini Mirza Ghulam Ahmad Nabi setelah Nabi Muhammad? Naam, yakin. Pakai qaf, yakin. Saking yakinnya. Kok begitu ya? Iya. Had dalil minal Quran. Aku berikan dalil dari Al-Quran. Ada dalil Quran juga. Terus, kamu tahu dalil kita Al-Quran apa? Nabi itu tidak ada nabi setelahnya penutup. Wa khataman nabiyyin. Ternyata dia juga beristidlal dengan ayat itu. Lalu kamu dalilnya apa? Sama dengan kamu wa khataman nabiyyin. Bahwa Nabi Muhammad adalah bukan seperti bapak biasa, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wah, dalilnya itu juga sama seperti kita. Iya, kita punya Quran, kau pun punya Quran. Bingung apa tidak? Itulah sya'an ahlul bid'ah seperti di dalam ayat ini. Wa amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili. Mereka mengambil ayat-ayat mutasyabihat untuk menjadikan fitnah di dalam agama ini. Jadi sama-sama khataman nabiyyin, iya, itu dalil kami dan itu pun dalil kalian. Taib, tinggal maknanya kalau begitu yang beda. Tafsirnya kepada siapa? Tafsir salaf atau tafsir kepada gembong-gembong mereka. Ini bedanya. Kita punya tafsir salaf seperti tadi. Di hadis Abi Hurairah, itu yang pertama. Dan yang lainnya di Musnad Imam Ahmad. Kemudian dalil ijma'. Di zaman Abi Bakar setelah meninggalnya Nabi, ada yang namanya Musailamah Al-Kadzab, dilaqabi Al-Kadzab. Dia mengaku saya juga Nabi setelah Nabi Muhammad. Meninggal Nabi Muhammad di zaman Abi Bakar, naik Abu Bakar menjadi khalifah, datanglah Musailamah Al-Kadzab, dilaqabi Al-Kadzab dikarenakan mengaku Nabi.
Maka disuruh yustatab, disuruh bertobat, tidak mau, diperangi. Kafir, keluar dari Islam. Ini ijma' para sahabat, jadi dalil juga bagi kita. Mana dalilnya ijma' adalah dalil? Wa may syaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ada. Dia mengikuti selain ijma' dari para sahabat. Kita katakan ijma' para sahabat Musailamah al-Kadzdzab. Kita sebutkan itu juga. Kenapa kamu sekarang Musailamah al-Kadzdzab di zaman dekat para sahabat? Kamu malah sekarang Mirza Ghulam Ahmad jauh. Tahun 1800-an. Di saat India dijajah Belanda. Maka sangat jauh mengaku Nabi. Musailamah dikatakan Al-Kadzdzab pada saat itu di zaman Nabi Hurairah. Wallahu alam apakah dia mukhadram, butuh dibahas lagi atau nggak usahlah, tinggalin saja si kadzdzab ini. Insya Allah meskipun mukhadram pun dia kafir. Maka bukan dari mukhadram. Mukhadram kan Islam setelahnya, tidak bertemu dengan Nabi pada saat itu. Alhasil ini ijma' menjadi dalil. Nah, kamu apa pentafsiran kamu? Pintar. Dia bilang, jika kita kembali kepada lughatil Arabiyah, dia mengajak manusia kembali kepada lugah sesuai pemahaman mereka. Bukan mentafsirkan ayat dengan salah. Menurut lughatil Arabiyah punya kamus seperti itu. Ya punyalah. Lihat makna khatim. Apakah yang diinginkan seperti saudara, penutup dari segala sesuatu, ada makna lain. Yang akhirnya kita juga, apa maknanya? Perhiasan. Khatim itu cincin di tangan, perhiasan. Terus, kami mengartikan khataman nabiin, nabi itu perhiasannya para nabi, nabi itu paling indahnya dari para nabi, namun karena dia paling indah dari para nabi, itu tafsiran kami, tidak menafikan Mirza Ghulam Ahmad juga nabi setelah Nabi Muhammad. Iya apa tidak? Oh, seperti itu ternyata. Berarti sama dengan ayat ini. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun ahlul bid'ah, maka mereka fayattabi'una ma tasyabaha min, untuk apa? Ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili, untuk membuat fitnah dalam agama ini dan mencari pembenaran dari takwil mereka. Kesimpulannya, ayat ini kemudian di akhirnya di dalam hadis disebutkan, wahai Aisyah, fa idza ra'aitil ladina yattabi'una ma tasyabaha minhu fa ulaika ladina samallahu fahdaruhum. Maka awas, hati-hati wahai Aisyah dan kaum muslimin setelahnya, jika mendapati seseorang beristidlal dengan Al-Qur'an, mencari ayat-ayat yang asyubuhat yang bisa dibawa kemana-mana, maka inilah dia orang ahlul bid'ah ini yang fi qulubihim syai', kata Allah, fahdaruhum, jauhi mereka, jangan jidal duduk dengan mereka. Nah, ini pun menjadi pendalilan tentang kita ini disuruh jauh dari kelompok ahlul bid'ah. Adapun mereka para dai-dai melempem seperti Roja dan yang lainnya, maka ikhwanul muslimin punya kebaikan. Jamaatul Tabligh punya kebaikan. Kita ambil mana yang baik, kita buang mana yang buruk. Memangnya kamu bisa menghakimi seperti itu? Alhasil, Nabi mengatakan, fahdharuhum, jauhi mereka. Mereka bilang, ambil baiknya, buang buruknya. Makan pisang, ambil pisangnya, buang kulitnya. Enak saja, bisa memilah dan memilih. Jamaatul Tabligh ngomong seperti itu, mana baiknya? Ada ilmu apa tidak? Tahu kalian? Ikhwanil muslimin yang mengatakan kita ini membangun daulah Islamiyah dan mengajak demo, ada baiknya. Mana baiknya? Mana yang baik dimakan dan buruk dibuang? Mereka tidak tahu hakikatnya. Alhasil, kelompok ahlul bid'ah dijauhi di dalam ayat ini. Mana yang menjadi poin di sini? Tentang permasalahan huruf al-muqatta'ah, bahwa di sini ada ayat yang mutasyabihat, yang samar, yang tidak jelas. Dan disebutkan di dalam ayat bahwa wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya secara benar dari huruf al-muqatta'ah kecuali Allah.
Dari sini beristimbat jumhur ulama dan dinukilkan tadi dari Khulafa ar-Rasyidin yang 4 dan 1 Ibnu Mas'ud bahwa masalah al-huruf al-muqatta'ah tidak ada tafsirnya. Maka prakteknya gimana kalau kita baca? Ya baca alif lam ra. Apa artinya? Wallahu a'lam. Itu prakteknya. Application-nya seperti itu. Dari pemahaman kita. Adapun di sana ada madhab yang kedua, yang lain ditafsirkan karena dia Al-Quran, karena dia ilmu, karena dia la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Baik. Alif lam ra. Apakah ada dalil lain kita mentafsirkan? Kita sekarang mempelajari ilmu itu, ilmu tafsir sekarang. Kembali kepada makna-makna. Memang ada asar-asar, hanya cukup kepada asar. Dan itu pun tidak dipertanggungjawabkan. Telah datang asar yang paling kuat nisbahnya, bukan kuat sanadnya, nisbahnya tidak kepada Nabi, hanya kepada Ibnu Abbas. Dikatakan bahwa huruf al-muqatta'ah alif lam ra, alif lam mim shad dan qaf dan yang lainnya huwa qasamun aqsamallahu bihi wa huwa minal asma al-husna, min asma'illah al-husna. Maka huruf al-muqatta'ah adalah sumpah Allah dan dia dari nama Allah. Ini perlu dipertanggungjawabkan dari ucapan Ibnu Abbas. Kalau benar, maka misalnya kita imani berarti alif lam ra dari nama Allah, seperti Al-Karim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Ghafur, Al-Wadud wa ila akhir. Berarti alif lam ra apa maknanya? Al-muhim asma min asma'illah, kata Ibnu Abbas. Ini jika sahih, butuh dipertanggungjawabkan. Atau katanya qasam dari huruf sumpah, aqsamallah. Maka bersumpah Allah dengan alif lam ra. Mana dalilnya? Maka ini yang paling kuat datang bagi mereka. Ucapan kedua diartikan datang dari Ibnu Abbas, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Abdullah bin Shalih, haddatsani Muawiyah bin Shalih an Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas. Maka sanadnya dhaif dari dua rawi. Pertama, Abdullah bin Shalih Katibul Laits, dhaif karena apa? Adamu hifdzi al-kitab. Mempunyai tetangga yang buruk dan telah kita bahas di pelajaran lalu. Yang kedua, Ali ibnu Abi Thalhah, meskipun dia rawi yang thiqah, namun kata Duhaim lam yasma min Ibnu Abbas. Maka di sini menjadi dhaif. Selesai dari permasalahan tafsir alif lam ra. Berarti apa tafsirnya alif lam ra? Yani wallahu a'lam, tafsirnya tidak ada tafsir karena kita tidak mengetahui ilmunya. Alhamdulillah.